Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua wanita di Mayapada. Kehamilan dimulai dari konsepsi sampai lahirnya bayi yang menurut kalender sekitar 40 minggu atau 9 bulan 7 hari yang dihitung dari mens pertama haid terakhir, yaitu mens terakhir seorang wanita datang. Ini dibagi dalam 3 semester, masing-masing kurang lebih 13 minggu atau 3 bulan menurut hitungan kalender. Pada trimester 1 terjadi peningkatan hormon, maka akan muncul berbagai keluhan pada seorang ibu hamil, seperti rasa tidak nyaman, mual muntah, badan terasa lelah, emosional yang tidak teratur, dan mungkin banyak lagi yang bisa dirasakan oleh ibu hamil. Pada trimester pertama ini, seorang ibu hamil yang harus dilakukannya, yang pertama sekali harus ikhlas dalam menghadapi kehamilan ini dengan rasa bahagia, sukacita. Nah, seorang ibu hamil ataupun keluarga harus melakukan pemeriksaan kehamilan dulu untuk memastikan betul-betul hamil atau tidak. Lakukan konsultasi ke bidan atau ke dokter. Nah, tentunya suami merupakan seseorang yang paling dekat terhadap ibu hamil. Jadi support suami sangat mendukung seorang ibu hamil menjalankan proses kehamilannya di trimester 1 ini, sehingga seorang ibu hamil bisa melewatkan masa-masa berbagai keluhan selama hamil ini, bisa menjalankan kehamilannya dengan rasa bahagia, sehingga dia sendiri bisa mengatasi keluhan yang dirasakannya. Trimester 2 ini dinamakan dengan periode kesehatan yang mulai membaik. Kenapa ini dibilang periode kesehatan yang mulai membaik? Karena di periode ini biasanya keluhan-keluhan dari trimester 1 tadi sudah mulai berkurang. Karena seorang ibu hamil di trimester 2 ini sudah mulai menikmati masa-masa kehamilannya. Dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya sudah mulai dinikmati. Dan biasanya seorang ibu hamil di trimester ini mulai mengamati perubahan yang terjadi pada dirinya, seperti pembesaran perut ya, pembesaran payudara pada ibu hamil. Nah, itu udah mulai jadi perhatian untuk seorang ibu hamil. Nah, trimester 2 ini biasanya lepas dari kehamilan 3 bulan sampai 6 bulan. Nah, pada masa ini seorang ibu hamil tidak terlalu banyak keluhan, sehingga kapasitas untuk menemui dokter atau bidan kalau menurut standarnya cukup 2 kali dalam pemeriksaan kalau tidak ada keluhan. Trimester 3 disebut juga periode menunggu. Trimester 3 ini bulan ke-6 sampai bulan ke-9 atau 40 minggu menjelang masa kelahiran. Nah, ini penting di trimester 3 seorang ibu hamil harus betul-betul sudah mempersiapkan diri. Tapi bukan ibu hamil saja ya, keluarga pun harus mempersiapkan diri. Minimal seorang ibu hamil sudah mempersiapkan masa-masa akan menjelang kelahiran. Jadi minimal seorang ibu hamil sudah tahu golongan darahnya. Untuk apa? Karena pada saat melahirkan nanti seorang ibu hamil biasanya banyak mengeluarkan darah. Kita mempersiapkan hal-hal yang terburuk, walaupun kita berharap hal-hal tersebut tidak akan terjadi kepada kita. Minimal seorang ibu hamil harus mempersiapkan 3 pendonor. Kalau sewaktu-waktu seorang ibu hamil membutuhkan transfusi darah, kita sudah siap. Seorang ibu hamil harus menjalankan kehamilannya dengan ikhlas dan bahagia. Support keluarga pun sangat penting selama kehamilan. Lakukan pemeriksaan secara rutin.
ke bidan atau ke dokter untuk mengetahui perkembangan selama kehamilan. Seorang ibu hamil dilarang untuk stres. Kenapa? Stresnya seorang ibu hamil akan mempengaruhi dengan pertumbuhan dan perkembangan bayinya. Karena apa? Biasanya seorang ibu hamil atau keluarga pada trimester 3 ini sudah tidak sabar menanti kedatangan atau kehadiran calon bayi yang akan hadir. Waspada, karena apa? Kehati-hatian di trimester 3 ini lebih biasanya karena ketakutan seorang ibu melahirkan sebelum waktunya ataupun melahirkan bayi yang tidak sempurna. Jadi banyak hal kecemasan di trimester 3 ini terjadi. Ibu hamil juga tidak boleh melakukan aktivitas yang terlalu berat karena bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan bayinya. Bukan berarti seorang ibu hamil tidak boleh melakukan aktivitas fisik. Seorang ibu hamil malah wajib melakukan aktivitas fisik sehari-hari, tapi disesuaikan dengan kemampuan seorang ibu. Seorang ibu hamil sebagusnya mengkonsumsi makanan-makanan sehat seperti buah, sayur yang memang dikerjakan sendiri atau dimasak sendiri maksudnya. Nah, dihindarilah seorang ibu hamil untuk mengkonsumsi atau makan makanan yang siap saji karena tidak baik untuk ibu hamil, untuk seorang ibu hamil. Nah, kesimpulannya, persiapkan kehamilan secara baik, lakukan pemeriksaan rutin selama kehamilan, lakukan aktivitas yang positif yang mendukung selama masa kehamilan. Khususnya pasangan suami istri, tingkatkan rasa cinta, tingkatkan keharmonisan dalam rumah tangga, persiapkan dalam penyambutan kelahiran. Sampai di sini dulu, saya Eci Sabania undur diri. Sampai berjumpa lagi di video-video berikutnya. Apabila ada saran, silakan kalian tulis di kolom komentar. Dan apabila ada yang ingin kita bahas seputar kesehatan ibu dan anak, silakan juga kalian tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wanita sehat di Maya Pada.